Selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Update kebun di musim penghujan ya teman-teman. Di tempat kita itu masih hujan terus teman-teman. Hampir setiap hari dari siang sampai pagi lagi hujan di tempat kita teman-teman. Ini respect kita ya teman-teman, yang waktu ini kita tanamin selada di sebelah sini nih, sudah kita ganti tanamannya. Ini ada kale redrusian yang dari kebun balkon teman-teman, kita pindahkan ke sini. Ini paprikanya juga, ini kita tidak pindah tanam ya teman-teman, ini banyak sekali tumbuh selada tuh teman-teman. Nih masih kecil-kecil banget. Ini kembang kol kita sepertinya sebentar lagi akan mengeluarkan bunga kol teman-teman. Dan ini ada hasil stek kita teman-teman. Ini stek dari tunas-tunas kembang kol ya. Nih ada beberapa teman-teman. Ini kemarin kita tanam langsung di tanah nih, sebelah sini, yang di sebelah sana juga. Nih, ini hasil stek juga, ini juga sama teman-teman. Kalau ini enggak, ini kita tanam dari biji teman-teman. Perbedaan tanaman yang langsung terkena sinar matahari teman-teman. Kale ini tumbuh subur banget, daunnya tampak hijau, daunnya lebar-lebar, berbeda dengan tanaman yang kemarin kita tanam di balkon. Daunnya itu tampak kusam ya teman-teman, tuh kusam, kecil-kecil, dan pertumbuhannya juga kurang bagus. Ini setelah 2 hari sepertinya teman-teman kita pindah tanam ke bawah sini, pertumbuhannya juga lumayan bagus. Semoga semuanya aman ya teman-teman. Hari ini kita akan update ya teman-teman, seperti tanaman kacang tanah kita teman-teman, yang kemarin itu sempat dimakan sama belalang-belalang kecil. Karena di musim penghujan jadi harus ekstra ya teman-teman, kita harus ekstra mengontrol tanaman, seandainya ada ulat, kemudian ada belalang, harus kita hilangkan secara manual ya teman-teman, tidak kita semprot dengan pestisida, karena saya rasa kurang efektif ya teman-teman. Jadi kalau langsung nih seperti ini nih, kita langsung ambil, kita matikan seperti ini nih, lebih efektif teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman cara perkebun saya di musim penghujan. Nih kale-kale yang sudah duluan kita pindah ke bawah, pertumbuhannya itu bagus teman-teman. Dah ini bagus-bagus banget, sudah tampak lebih seger, daunnya juga tidak kusam lagi ya teman-teman. Nih yang awal waktu di kebun balkon, dan ini yang sudah tumbuh daun baru yang ada terkena sinar matahari. Dan ini tanaman hasil stek ya teman-teman, tuh kailan-kailan ini hasil stek. Ini pertumbuhannya juga bagus banget teman-teman, tuh. Kalau ini sepertinya masih kembang kol teman-teman, kalau nggak salah ya teman-teman, ini sama ini nih kembang kol nih. Kalau yang ini sampai ke sana kailan, subur-subur ya teman-teman. Dan ini keadaan sawi putih saya teman-teman, kemarin sempat pucuknya dimakan sama ulat. Ini juga sama dengan cara kita lihat seperti ini, kalau ada ulat kita ambil nih kayak gini nih teman-teman. Nih tadi sudah kita periksa dalamnya, ternyata ada ulat teman-teman. Jadi kita ambil ulatnya dengan harapan ini masih bisa
bertahan karena pucuknya itu masih belum dimakan teman-teman. Ini aman, ini habis kita periksa ya teman-teman. Dan ini genjernya yang kemarin belum lama kita panen sudah kembali tumbuh subur ya teman-teman. Genjer ini saya rekomendasikan banget untuk ditanam ya teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan tanaman genjer. Jadi tidak harus membeli lagi, cukup dengan kita tanam menggunakan galon bekas air mineral seperti ini, bisa kita panen berkali-kali, bahkan bisa menghasilkan benih mandiri seperti ini teman-teman. Ini benih-benih mandiri dari biji yang sudah tua, bisa kita jemur ataupun kita bisa tanam langsung. Swiss chard juga sama teman-teman, setelah kita pindah ke sini pertumbuhannya bagus ya teman-teman. Teman-teman, sambil update kita selingi dengan panen-panen ya teman-teman, supaya tidak jenuh. Jadi hari ini kita akan petik selada-selada ini karena sudah siap petik teman-teman. Saya mau tumis hari ini, jadi ini akan kita petik satu deretan selada ini teman-teman. Selada ini enak ditumis, batangnya juga enak ditumis menggunakan bawang putih, lada bubuk ya teman-teman. Bumbunya seperti itu saja sudah enak, bisa kita tambahkan dengan saus tiram kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa ya teman-teman. Ini sudah enak sekali. Kita lanjut, ini nanti sudah ada gantinya teman-teman. Ini juga salah satu cara berkebun saya supaya kita bisa panen setiap hari. Kita petik, kemudian kita tanam, kita ganti ya teman-teman, tanaman yang sudah kita panen dengan tanaman baru. Nih teman-teman, kita juga akan petik kailan ya teman-teman. Ini nanti bisa kita campur dengan selada ini. Untuk kailannya bisa lebih dulu kita masak, di saat sudah mau diangkat kita taruh selada ini ya teman-teman. Kita akan pangkas supaya tumbuh cabang baru teman-teman. Jadi kita pangkas seperti ini, rada ke bawah ya. Oh sini aja. Oke. Ini akan saya kurangi sedikit daunnya teman-teman, supaya cepat pertumbuhan dari kailannya. Ini satu lagi teman-teman. Oke. Nanti akan kita tambah pakcoy ya teman-teman. Kita lanjut petik. Oh sepertinya enggak pakcoy teman-teman. Kita akan petik ini nih. Kita petik kale teman-teman. Kadang-kadang mau ngomong itu suka ngeblank ya teman-teman. Teman-teman ada yang sama enggak kayak saya? Padahal sudah tahu namanya tuh, tapi kadang-kadang mau ngomong itu suka tiba-tiba ngeblank aja ya teman-teman. Ini cukup ya teman-teman, kita ambil secukupnya saja. Kita lanjut ambil atau petik pepaya. Nih ada pepaya yang matang, karena ini pendek tuh, ini telat teman-teman. Ini ada dua, telat nih satu. Oke teman-teman, tuh nih teman-teman. Jadi hanya dari pekarangan rumah saja kita itu bisa menghasilkan buah dan sayur yang segar, organik ya teman-teman, yang bagus atau yang sehat buat keluarga kita.
Jadi buat teman-teman yang baru atau belum mulai berkebun, hayo berkebun teman-teman, karena berkebun itu sangat membahagiakan. Kita lanjut lagi update tanaman-tanaman selanjutnya ya teman-teman, jadi ikuti kita terus. Untuk tanaman daun bawang juga sudah lebih subur ya teman-teman. Ini sudah beberapa kali kita panen karena kita itu sering membutuhkan daun bawang, jadi mohon maaf saat kita panen daun bawang tidak kita videokan ya teman-teman, karena kadang-kadang kita mau bikin tempe mendoan kita tinggal ambil, mau bikin telur dadar kita tinggal ambil ya teman-teman. Dan ini teman-teman, kale-kale neroku, lihat ini tampak lebih subur pertumbuhannya setelah kita pindah menggunakan planter bag yang ukurannya lebih besar. Kemudian di bawah daunnya tampak lebih hijau ya teman-teman. Jadi sinar matahari itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman teman-teman. Ini ada satu yang belum saya pindah, rencananya akan saya pindah tanam menggunakan polybag ukuran yang sama dengan kubis ini teman-teman. Dan ini teman-teman, kubis ungu ini kemarin itu ada ulatnya, saya ambil dan ini sudah kembali tumbuh ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bertahan sampai nanti bisa panen. Untuk kubis teman-teman harus teliti, jangan cuma di luarnya saja yang diperiksa, tapi dalamnya seperti ini juga harus kita lihat ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya, di luar itu kelihatannya bagus, tapi ternyata di dalamnya ini seperti ini ada ulatnya, harus kita rajin mengontrolnya. Ada satu lagi teman-teman, kale-kale curly kita juga sudah kita pindah ke sini, dan ini mudah-mudahan saya berharap pertumbuhannya lebih bagus. Untuk kale curly memang belum kita pindah tanam ya teman-teman, dan sepertinya ini juga harus kita pindah tanam menggunakan media tanam yang lebih besar lagi supaya pertumbuhannya lebih bagus teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman cara berkebun saya di musim penghujan ya teman-teman. Kita harus sering mengontrol tanaman kita bisa menghalau hama dengan cara manual, dengan kita lihat satu persatu tanaman yang ada di kebun kita teman-teman. Seperti ini nih, kita lihat pucuk-pucuknya, karena ulat itu biasanya suka sekali dengan pucuk-pucuk sayuran ya teman-teman. Mungkin ya seperti halnya dengan kita, ulat juga sama, senang yang masih fresh ya teman-teman, masih segar. Harus kita kontrol dan kita hilangkan hama-hama nih. Seperti ini nih, ada ulat belalang nih teman-teman nih. Jadi benar-benar harus teliti ya teman-teman, apalagi nih belalang hijau itu kadang-kadang menyerupai daun, jadi tidak terlihat, tapi bisa dilihat dari daun itu berlubang-lubang. Kalau daun berlubang itu biasanya ada hama, harus kita periksa ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru atau belum mulai berkebun, hayo berkebun teman-teman, karena berkebun itu sangat membahagiakan. Happy gardening teman-teman.